Di sini saya akan menjelaskan materi terkait lisosom pada mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andalusia Maria Santoso MSI dan Bapak Dr. Andes Diwijaya Santri MSI. Berikut merupakan anggota kelompok 6A. Yang pertama yaitu Nabila Nelaturahma, Silvia Manda Utami, Asniawati, Tri Aulia Salsabila, dan Abito Fikriansyah. Sebelum kita ke materi, pernah nggak sih kamu ngebayangin kalau di dalam tubuh kita, tiap sel itu kayak kotak kecil? Nah, bayangin di kotak itu ada tempat sampah pintar yang bisa ngancurin dan daur ulang semua sampah. Ya, namanya yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel kecil dalam sel yang penuh dengan enzim-enzim kuat. Tugas utamanya adalah menghancurkan dan mendaur ulang komponen sel yang rusak atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti protein tua, sisa makanan sel, atau bahkan bakteri yang nyasar dan masuk. Jadi bisa dibilang lisosom adalah pembersih dan daur ulang profesionalnya sel. Tanpa lisosom, sel bisa kewalahan dengan tumpukan sampah yang menumpuk dan akhirnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi, meskipun lisosom itu kecil, dia sangat punya peran besar untuk tubuh kita. Apakah itu lisosom? Lisosom merupakan suatu organel bermembran yang berisi enzim dan berfungsi untuk mengontrol pencernaan makromolekul intraseluler. Sebagai organel, lisosom dilindungi oleh membran yang berstruktur seperti membran plasma. Tebal membran lisosom adalah 9 nanometer. Sifat fisik utama membran ini adalah mempunyai kemampuan berfungsi dengan struktur membran yang lain maupun membran semua jenis organel. Lisosom secara umum dikenal sebagai sistem pembuangan kotoran sel. Ia menghancurkan materi yang tidak berguna atau dikenal sebagai musuh di dalam sel. Pada proses lisis, akan diperoleh materi sisa dan materi yang dapat digunakan kembali. Artinya, sel memiliki kemampuan mendaur ulang materi. Namun, pada organ atau kelenjar tertentu, lisosom mempunyai fungsi yang khusus. Enzim lisosom bekerja optimal pada pH asam sekitar 5, sedangkan pH sitosol sekitar 7,2. Untuk menjaga keasaman ini, membran lisosom memiliki pompa H+min ATPase yang memompa ion H+ ke dalam lumen lisosom menggunakan energi dari ATP. Perbedaan pH ini melindungi sel agar enzim lisosom tidak aktif di sitosol. Lisosom mengandung sekitar 40 hingga 50 enzim hidrolase asam seperti nuklease, protease, lipase, dan lainnya. Namun biasanya hanya 2 hingga 4 jenis enzim dalam satu lisosom. Enzim ini mencerna berbagai senyawa dengan cara hidrolisis dalam lingkungan asam. Enzim lisosom bersifat laten, artinya tidak aktif sebelum lisosom berfusi dengan vesikula yang membawa materi. Hal ini mencegah kerusakan sel sebelum proses pencernaan terjadi. Pada slide selanjutnya, gambar tersebut merupakan diagram yang menjelaskan struktur dan fungsi lisosom secara diagramatis. Khususnya berfokus pada aktivitas enzim yang terdapat di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, lisosom adalah organel sel berbentuk bulat dengan ukuran 0,2 hingga 0,5 mikrometer yang berperan dalam proses degradasi bahan-bahan seluler. Di dalam lisosom terdapat enzim-enzim hidrolase asam seperti nuklease, protease, glikosidase, lipase, fosfatase, sulfatase, dan fosfolipase. Enzim-enzim ini bekerja optimal pada pH asam sekitar 5,0. Berbeda dengan pH sitosol yang netral yaitu 7,2. pH asam ini dipertahankan oleh pompa ion hidrogen H+ yang menggunakan energi dari ATP untuk memompa ion H+ ke dalam lisosom.
Pada diagram tersebut juga menunjukkan perbedaan aktivitas enzim lisosom dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu enzim yang terikat dan yang kedua enzim yang terlarut. Pada enzim yang terikat memiliki aktivitas rendah terhadap substrat seperti beta-glukuronidase, asam fosfatase, hemoglobin, dan glikuronoid sintase. Sementara itu, enzim yang terlarut memiliki aktivitas tinggi terhadap substrat yang sama, menunjukkan bahwa ketersediaan dan lokasi enzim dalam lisosom mempengaruhi efektivitas degradasinya. Proses pembentukan lisosom. Proses pertama yaitu sintesis enzim hidrolitik di retikulum endoplasma kasar. Proses pembentukan lisosom dimulai dari retikulum endoplasma kasar atau disebut rogue endoplasmic reticulum atau RER. Di sini, enzim-enzim hidrolitik disintesis oleh ribosom dan dimasukkan ke dalam vesikula. Proses yang kedua yaitu pengangkutan dan pengemasan di badan Golgi. Vesikula membawa enzim dari rek menuju ke badan Golgi. Di dalam badan Golgi, enzim dimodifikasi, disortir, dan dikemas menjadi vesikula Golgi. Proses yang ketiga yaitu pembentukan endosom. Vesikula Golgi bergabung dengan endosom, yaitu organel perantara dalam jalur endositik. Lingkungan asam dalam endosom mulai mengaktifkan enzim. Proses yang terakhir adalah pembentukan lisosom matang. Endosom berkembang menjadi lisosom primer, kemudian menjadi lisosom matang setelah menerima enzim dan mencapai pH optimal. Lisosom matang siap menjalankan fungsinya untuk mencerna zat asing atau komponen sel yang rusak. Materi selanjutnya yaitu fungsi lisosom. Yang pertama yaitu pencernaan dan penghancuran. Pada heterofagi, mencerna materi asing, eksogen seperti bakteri melalui fagositosis atau endositosis. Fagosom atau endosom berfusi dengan lisosom primer membentuk heterolisosom. Pada autofagi, yaitu mencerna materi dari dalam sel endogen seperti organel tua atau rusak. Organel dibungkus membentuk autofagosom lalu berfusi dengan lisosom primer menjadi autolisosom. Yang kedua yaitu daur ulang sel dan pembuangan limbah. Mengatur dan menyesuaikan komposisi organel sel saat diferensiasi sel. Yang ketiga yaitu remodeling sel atau cellular remodeling, menguraikan organel atau komponen sel yang sudah tua untuk didaur ulang. Materi selanjutnya yaitu heterofagi. Heterofagi adalah proses pencernaan materi dari luar sel eksogen oleh lisosom. Terjadi pada protozoa dan beberapa leukosit neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan makrofag. Yang pertama yaitu peran neutrofil dalam heterofagi. Neutrofil adalah leukosit terbanyak dalam darah manusia. 65% dari total leukosit mengandung dua jenis granula. Yang pertama yaitu granula spesifik dan yang kedua yaitu granula azurofil. Yang kedua yaitu proses pencernaan bakteri. Fagosom berfusi dengan granula spesifik menjadi pH netral dan lisis awal dinding bakteri. Selanjutnya berfusi dengan granula azurofil menjadi pH asam 4. Bakteri dihancurkan sepenuhnya. Sehingga efektivitas proses pemisahan enzim netral dan asam memungkinkan enzim bekerja optimal. Materi selanjutnya yaitu autofagi. Autofagi adalah proses penting dalam sel yang berfungsi untuk menjaga homeostasis dengan cara mendaur ulang komponen sel yang sudah tidak berfungsi atau tidak diperlukan lagi. Autofagi merupakan program daur ulang di dalam tubuh kita
Ketika ada sel yang rusak atau usang, autofagi akan memecahnya dan menggunakan bagian-bagiannya untuk membangun sel baru yang lebih sehat. Selanjutnya yaitu fungsi lisosom pada kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar tiroid sendiri dipengaruhi oleh TSH atau thyroid stimulating hormone dari kelenjar hipofisis yang menstimulasi endositosis tiroglobulin dan triodotiroglobulin dari lumen ke sel epitel. Di dalam sel terjadi proses lisis globulin oleh lisosom. Lisosom primer berfungsi dengan koloid tiroglobulin dan triodotiroglobulin, menghasilkan hormon tiroksin dan triodotiroksin yang ditransfer secara transfer aktif ke kapiler darah. Globulin digunakan kembali oleh lisosom dalam sel. Struktur kelenjar tiroid bertipe folikel. Pada bagian tengah, kelenjar mempunyai lumen, dan sel-sel kelenjar merupakan derivat sel epitel. Hormon yang baru dihasilkan sementara akan disimpan di dalam lumen, kemudian ditransfer ke dalam kapiler darah. Gambar menunjukkan peran lisosom dalam proses sekresi hormon. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triodotiroksin. Kedua hormon ini pada saat dihasilkan berikatan secara kovalen dengan protein globulin dan menjadi senyawa tiroglobulin dan triodotiroglobulin. Hormon yang baru dihasilkan untuk sementara disimpan dalam lumen kelenjar. Lanjut, lisosom pada tumbuhan. Tumbuhan mengandung beberapa macam hormon hidrolase, tetapi enzim tersebut tidak berada dalam suatu kompartemen atau sebagai suatu organel. Oleh sebab itu, sel tumbuhan dikatakan tidak mempunyai lisosom. Lisosom sebagai organel memang tidak ada, tetapi terdapat kandungan enzim-enzim lisosom yang terikat pada dinding sel. Telah terdapat banyak bukti aktivitas enzim hidrolase dikendalikan oleh hormon tumbuhan, yakni GA atau asam giberalat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.